Miss Upi selaku guru mata pelajaran biologi. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudin. Perkenalkan, nama saya Naura Cantika Octavia. Perkenalkan, nama saya Siti Rani Adila. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sukmawardani. Baik, kami akan mulai menjelaskan siklus biogeokimia sulfur. Daur biogeokimia sulfur. Berang adalah siklus pergerakan sulfur di alam, melibatkan atmosfer, bantuan air, dan makhluk hidup yang penting untuk menyusun protein dan senyawa organik vital lainnya. Urutan daur sulfur dimulai dari sumber sulfur ke atmosfer. Sulfur dapat berasal dari aktivitas gunung berapi yang melepaskan gas hidrogen sulfida atau H2S. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan industri menghasilkan gas sulfur dioksida atau SO2. Proses pembusukan makhluk hidup juga menghasilkan gas H2S. Selanjutnya, terjadi perubahan sulfur di atmosfer. Gas H2S dan SO2 mengalami proses oksidasi sehingga membentuk sulfat atau SO4-2-. Sulfat yang berada di atmosfer dapat mengalami dua kemungkinan, yaitu tidak bereaksi dengan air dan turun sebagai deposisi kering, atau bereaksi dengan air sehingga membentuk hujan asam dan salju yang disebut deposisi basah. Deposisi adalah proses perubahan wujud zat dari gas langsung menjadi padat tanpa melewati fase cair. Penyerapan oleh tumbuhan. Sulfur yang berada di tanah dan perairan dalam bentuk sulfat SO4-2- diserap oleh akar tumbuhan. Di dalam tumbuh-tumbuhan, sulfur digunakan untuk membentuk asam amino dan protein yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perpindahan ke hewan. Hewan memperoleh sulfur dengan memakan tumbuhan atau hewan lain yang mengandung sulfur. Sulfur kemudian digunakan dalam tubuh hewan untuk membentuk protein dan enzim, sehingga unsur ini berpindah dari produsen ke konsumen dalam rantai makanan. Penguraian dan komposisi. Tumbuhan dan hewan yang mati serta sisa metabolisme akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Proses penguraian ini mengembalikan sulfur ke lingkungan dalam bentuk hidrogen sulfida atau sulfat, sehingga dapat digunakan kembali oleh organisme yang lain. Mikroorganisme tanah dan perairan berperan mengubah bentuk sulfur, yaitu mengoksidasi H2S menjadi sulfat atau SO4-2- dan mereduksi sulfat menjadi H2S. Proses ini menjaga keseimbangan dan ketersediaan sulfur di alam. Pengendapan di perairan atau sedimentasi. Sebagian sulfur yang berada di perairan akan mengendap ke dasar perairan sebagai sulfida dan sulfat. Endapan ini menjadi cadangan sulfur jangka panjang dalam bentuk sedimen. Kembali ke atmosfer, sulfur yang tersimpan dalam sedimen dapat merubah menjadi batuan dan bahan bakar fosil melalui aktivitas gunung Merapi atau pembakaran bahan fosil. Sulfur dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai SO2 atau H2S, sehingga siklus sulfur terus terulang. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.